Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan coba mendiskusikan tentang bagaimana proses ekspansi negara-negara barat ke kawasan Asia Timur dan juga bagaimana dinamika di kawasan tersebut. Nah, sebelum kita masuk pada proses ekspansi, tentu kita harus bertanya terlebih dahulu kenapa sih kawasan ini urgen untuk dibahas dalam hubungan internasional gitu. Nah, di kawasan ini terdapat salah satu potensi sumber daya alam yang melimpah, yaitunya Laut Cina Selatan. Di Laut Cina Selatan ini juga negara-negara di dunia yang besar-besar yang kemudian memainkan sektor industri ataupun sektor perdagangan internasional juga memanfaatkan jalur laut ini untuk proses aktivitas ekspor impor. Nah, ini tentunya sangat diperebutkan oleh negara-negara yang melakukan aktivitas perdagangan internasional. Dan juga yang kedua, kita mengetahui bahwa di kawasan ini terdapat 3 kekuatan besar. Yang pertama ada Jepang, Cina, dan juga Korea Selatan. Nah, yang ketiga, dalam kawasan ini terdapat kepentingan-kepentingan dari negara adidaya dalam dunia internasional yang memiliki kepentingan terhadap negara-negara di dalamnya. Tentunya kalau kita bicara persoalan Amerika Serikat, mereka punya kepentingan terhadap negara Taiwan dan juga negara Korea Selatan. Nah, kalau kita lihat kajian historisnya, tentu tidak akan pernah bisa kita untuk melupakan bagaimana proses transisi peralihan kekuasaan dari dinasti Ming ke dinasti Qing. Nah, dinasti Qing memang benar-benar mampu untuk membangun China untuk dikatakan sebagai negara yang berperadaban maju. Dinasti Qing berhasil untuk membuat aturan-aturan perdagangan yang mana setiap negara Eropa itu pada awalnya dilarang sekali untuk melakukan aktivitas perdagangan di daerah-daerah yang dikuasai oleh dinasti Ming. Tapi ketika dinasti Qing telah berhasil menguasai Taiwan, maka perdagangan itu dibuka kembali untuk memperluas kekuasaan dari dinasti Qing itu sendiri. Nah, proses ekspansi itu sebenarnya sudah dimulai sejak pertengahan abad 17 oleh negara Rusia kepada bagian dari daerah-daerah dinasti Qing. Akan tetapi bisa diselesaikan dengan jalur perundingan dengan metode win-win solution. Nah, Inggris sendiri itu baru mulai mencoba untuk masuk kepada kawasan Cina atau dinasti Qing itu pada pertengahan abad ke-19 ketika Inggris mengalami kerugian atas aktivitas ekspor impor yang dilakukan antara Inggris dan Cina, yang mana Cina mendapatkan keuntungan dari penjualan teh yang menjadi konsumsi utama dari masyarakat Inggris. Nah, oleh karena itu, Inggris mencoba untuk menyelundupkan suatu zat opium ataupun juga bahan-bahan opium yang kemudian menjadi kebutuhan utama pula oleh masyarakat Cina, sehingga terjadilah perang opium atau perang candu pada pertengahan abad ke-19. Dan peperangan itu dimenangkan Inggris, dan kemudian setelah Inggris menang melawan dinasti Qing, Inggris kemudian menguasai Korea Selatan dan Inggris kemudian menguasai Jepang. Selain itu, Amerika Serikat juga mencoba untuk menguasai berbagai wilayah seperti Korea Selatan dan juga Jepang. Nah, itulah yang menjadi titik awal dari bagaimana transisi peradaban tradisional menjadi peradaban modern yang ada di kawasan Asia Timur seperti yang kita lihat sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekspansi negara-negara Eropa ke kawasan Asia Timur. Nah, ekspansi negara-negara Eropa kepada kawasan Asia Timur ini dimulai pada tahun 1840, di mana pada saat itu Inggris berhasil menaklukkan Cina, dan kemudian pada tahun 1854 Amerika berhasil memaksa Jepang untuk membuka perbatasannya atau menghentikan politik isolasinya. Akibat ekspansi yang masuk kepada kawasan Asia Timur ini kemudian sangat berpengaruh kepada tatanan di negara-negara di Asia Timur. Jepang akhirnya membuka politik isolasinya dan kemudian menyadari ketertinggalannya dibandingkan negara-negara lainnya. Tapi di sini Jepang berhasil memulihkan, bahkan mengejar ketertinggalannya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi hanya dalam kurun waktu 1 generasi saja. Dari ekspansi yang masuk kepada kawasan Asia Timur ini kemudian sangat mempengaruhi dinamika di kawasan Asia Timur ini. Contohnya saja pada saat Perang Dunia Kedua itu Jepang
mengalami kekalahan sehingga harus menyerahkan kembali daerah jajahannya seperti Cina dan Korea Selatan. Nah, di sini juga Korea juga terbagi menjadi dua, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan, dan masing-masingnya mempunyai satu negara yang sangat berpengaruh bagi negara tersebut. Contohnya Korea Utara yang masih di bawah pengaruh Rusia, dan Korea Selatan yang berada di bawah pengaruh Amerika. Nah, di sini terdapat konfrontasi yang bahkan sampai saat sekarang ini masih hubungan diplomatik di Asia Timur masih terlihat renggang. Terima kasih. Dinamika kawasan Asia Timur. Kawasan Asia Timur yang sebelumnya terisolasi dari dunia luar kemudian dapat berkembang menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang besar. Tidak hanya di Asia saja, tetapi sudah mendunia. Contohnya saja Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok sebagai negara paling maju di kawasan tersebut. Amerika Serikat berperan dalam kebangkitan Jepang, yaitu dengan dipimpin oleh Jenderal Douglas MacArthur. Amerika Serikat melalui Supreme Commander of Allied Power membangun kembali Jepang di berbagai aspek, terutama ekonomi, agar tidak terpengaruh atau jatuh ke tangan komunisme Uni Soviet. Konfusianisme yang telah menjadi budaya masyarakat Asia Timur menjadi salah satu faktor kebangkitan ekonomi tersebut. Hal tersebut menjadikan situasi kondusif untuk pertumbuhan ekonomi di Asia Timur dan memungkinkan menciptakan jenis kapitalisme dan modernitas baru. Konfusianisme mengajarkan etika umum yang menjadi dasar kerja keras, sikap hemat, edukasi, dan rasa hormat terhadap pemimpin. Ada pula yang tidak setuju dan melihat bahwa etika pekerja tersebut seperti merupakan produk dari dorongan sosial budaya negara Jepang dan Korea Selatan untuk memajukan ekonomi mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa Asia Timur merupakan kawasan Asia Timur yang berkembang pesat karena adanya pengaruh kapitalisme Barat dan dapat dikatakan sebagai langkah yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk menghalau komunisme terutama di Jepang dan Korea Selatan. Periode negara berperang adalah era di mana dalam sejarah Cina kuno yang ditandai dengan perperangan serta reformasi dan konsolidasi birokrasi dan militer. Ini mengikuti periode musim semi dan musim gugur dan diakhiri dengan perang penaklukan Qin yang melihat aneksasi semua negara pesaing lainnya, pada akhirnya menyebabkan kemenangan negara Qin pada tahun 221 sebelum Masehi sebagai Kekaisaran Cina Bersatu pertama yang dikenal sebagai dinasti Qin. Pada Warring-States period, saat dinasti Zhou Timur berkuasa di antara Cina, juga terdapat 7 negara bagian lainnya, yakni negara Wei, negara Chu, negara Han, negara Qi, negara Yan, negara Zhou, dan negara Qin. Semua negara tersebut akhirnya berhasil dipersatukan oleh Raja Yingzheng dari negara Qin pada tahun 221 sebelum Masehi yang kemudian mendirikan dinasti Qin. Karena tidak puas terhadap kebijakan kerajaan, timbullah sebagai pemberontakan yang diantara lain dipimpin oleh Zhang Yu dan Liu Bang. Merasa memiliki visi yang sama, kedua orang ini pun mengikat tali persaudaraan. Tapi seperti yang dikatakan pepatah, sebuah gunung tidak mungkin memiliki 2 ekor macan dalam waktu yang bersamaan. Akhirnya meletuslah pertemuan antara Zhang Yu dan Liu Bang yang dikenal dengan Chu-Han Contention. Dengan bantuan Zhang Liang, Han Xin, Xiao He, beserta para panglima, akhirnya Liu Bang berhasil memaksa Zhang Yu mengakhiri hidupnya di Sungai Wu. Selanjutnya Liu Bang mendirikan dinasti Han yang sampai saat ini tetap menjadi jati diri bagi setiap orang Cina. Warring-States dimulai ketika negara-negara vasal dinasti Zhou secara berturut-turut mendeklarasikan kemerdekaan. Dinasti yang runtuh terpecah menjadi lebih dari 100 negara kecil yang masing-masing mengklaim mandat surga, doktrin politik, dan spiritual ini telah digunakan selama hampir 1 milenium. Untuk melegitimasi, para pemimpin mengklaim bahwa surga telah menahbiskan siapapun yang
ingin mengambil alih kekuasaan pada saat tertentu. Periode negara-negara berperang menjadi penting dalam sejarah Asia Timur karena menggambarkan 3 abad ketika berbagai negara Tiongkok yang bersaing bertempur untuk mendapatkan keuntungan dan dominasi teritorial. Akhirnya negara Qin menang dan mendirikan negara Kesatuan Cina yang pertama. Setelah perperangan yang tak henti-hentinya, dan mungkin karena itu periode tersebut melihat perkembangan yang signifikan dalam masyarakat, perdagangan, pertanian, filsafat, dan seni yang menjadi fondasi untuk berkembangnya Kekaisaran Tiongkok selanjutnya. Imperial Orders and Modern Transformation. Imperialisme pertama kali terjadi di Asia Timur, yaitu ketika Jepang mulai menganeksasi Korea pada 1910. Pada awalnya, sejak 1905, Korea dipaksa mengakui supremasi Jepang dalam hubungan luar negeri, menjadikannya sebuah protektorat. Namun kemudian karena perubahan yang terjadi dalam pemerintahan tradisional Korea berjalan amat lambat, akhirnya Jepang secara resmi menganeksasi Korea. Jepang juga memperluas pendidikan bagi warga Korea dengan memberikan materi-materi yang mengenai kewarganegaraan Jepang. Sementara itu di Tiongkok, sejak pemberontakan Boxer 1900 yang membuat dinasti Qing porak-poranda, Jepang bersama dengan imperialis Barat menempatkan pasukannya secara permanen di Tiongkok. Jepang tidak membuat tuntutan keras pada Tiongkok sampai terjadi Perang Dunia I yang mengalihkan perhatian imperialis Barat.